sore, Detikers yang ada di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun. Aku sapa dengan sangat manis sore ini. Kembali lagi kita di program eLife sore ini, di mana kita akan membahas kupas tuntas tentang love, health, and beauty. Bersama aku, Vidya Pinandita, sekitar 1 jam ke depan kita akan kupas tuntas tentang satu hal yang gak pernah ada habisnya bahasannya. Love, oke. Tapi aku ingin memulai dengan sesuatu yang lagi hot banget di media sosial dan media berita baru-baru ini. Jadi nih teman-teman Detikers nih, ada seorang selebritis yang juga adalah musisi. Dia ini belum lama ini ketahuan menjalin hubungan diam-diam sama seorang rekan dalam band musiknya. Ini udah famous banget sih sebenarnya di media sosial ya. Kayaknya nggak perlu aku dalam-dalamin lagi bahasannya siapa dia. Kita semua udah tahu gak sih sosok yang mana lagi famous banget di media sosial sekarang. Tapi karena ini bukan acara gosip, jadi aku pengen ajak teman-teman Detikers nih berdiskusi, melihat lebih dalam sebenarnya ada apa sih di balik fenomena seperti itu. Kalau kita kaji nih dari sisi psikologi, mungkin nggak sih cinta lokasi itu terjadi? Atau ada nggak sih penjelasan ilmiahnya kenapa jenis cinta atau perasaan atau relationship seperti ini bisa terbangun? Eits, tapi tentu saja aku nggak sendirian. Aku akan ditemenin sama seorang psikolog klinis, namanya Mbak Winda Kartikaningrum. Beliau adalah seorang psikolog yang berpraktik di Biro Psikologi Dinamis di Yogyakarta. Langsung aja aku sapa Mbak Winda. Halo Mbak Vidya. Halo Mbak Winda, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Vidya gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuharap Mbak Winda sehat-sehat terus, semangat terus, teman-teman Detikers di rumah dan dimanapun juga sehat terus. Mbak Winda lagi sibuk apa nih sekarang? Saya sibuk di Biro Psikologi Dinamis ya Mbak. Jadi berpraktik ya, menghandle klien dengan beragam permasalahannya sih. Iya. Urusan cinta dan relationship salah satunya nggak tuh Mbak Winda? Oh iya jelas. Jelas Itu ya. salah satu yang ya kita tidak bisa melepaskan diri ya, bahwa kadang masalah-masalah tersebut bisa jadi gangguan psikologis, penyebab gangguan psikologis yang dialami. Ya, kelihatannya kalau kita bicara cinta itu emang nggak ada habisnya ya. Dilihat dari sisi manapun, bahkan dari sisi keilmuannya pun bisa Mbak Winda ya. Iya Mbak Vidya. Mungkin kita langsung aja nih Mbak Winda. Kita kan pengen kupas tuntas tentang cinta lokasi nih sekarang. Iya. Mbak Winda sebenarnya apa sih itu cinta lokasi? Ada nggak sih konsepnya atau istilahnya dalam dunia psikologi? Dan kalaupun ada, biasanya seperti apa sih Mbak? Oke. Jadi kalau secara spesifik di psikologi sendiri nggak membahas tentang cinta lokasi ya Mbak ya. Jadi kalau ya kita tahu lah ya, kalau cinta lokasi ini kan lebih ke bahasa gaul ya. Intinya orang yang saling jatuh cinta gitu ya, karena mereka sering bertemu di tempat yang sama gitu. Ya, entah itu secara frekuensinya tuh sering ya, kemudian secara intensitas, jadi kedalamannya bisa bercerita yang masalah-masalah pribadinya, berbagi rasa, berbagi cerita, terus juga durasi ketemunya, misalnya dalam waktu sehari bisa ketemunya berapa jam sendiri. Jadi karena hal-hal tersebut jadi muncul benih-benih cinta di antara kedua pasangan ini gitu ya. Tuh Mbak. Berarti apapun itu sebutannya memang nggak tertutup kemungkinan Mbak Winda ya, karena ditemukan dari satu lokasi secara intens sering jadi terbangunlah rasa cinta itu. Mbak Winda, aku kan anaknya kekinian banget nih Mbak Winda. Aku sering denger nih di media sosial misalnya katanya cinta lokasi itu salah satu penyebabnya adalah karena yang baik itu akan kalah dengan yang selalu ada katanya. Jadi karena gitu ya? satu lokasi ada, jadi terbangun kan tuh ikatan cintanya. Aku pengen tahu Mbak Winda, kalau dalam psikologi itu hal itu bener nggak sih bisa jadi penyebab, atau apakah ada penyebab lain Mbak Winda? Oke, kok dalam psikologi juga ada tentang isolation ya Mbak, teori isolation. Jadi kalau orang terisolasi dalam suatu tempat gitu ya, dan kita terus bersama dengan orang itu gitu ya, lama-lama kan jadi ada rasa nyaman, muncul passion gitu ya. Jadi ada semangat, ada gairah, ada rasa senang untuk dekat terus sama orang itu kayak gitu. Jadi kalau kita lihat kan tempat
yang dimaksud tadi di cinta lokasi itu nggak hanya tempat kerja ya, jadi ada juga tempat kayak pendidikan gitu yang di tempat kuliah atau di seminar, di workshop atau pelatihan atau juga di komunitas atau tempat nongkrong bahkan gitu ya. Jadi kok terisolasi di satu tempat terus adanya ketemu orang itu dalam durasi yang panjang atau dalam frekuensi yang sering atau dengan intensitas tadi ada kedalaman hubungan di situ ya bisa memicu munculnya passion tadi ya dan intimasi juga gitu. Aku pengen tanya lanjut ke pertanyaan yang agak lebih personal mungkin sama Mbak Winda ya, karena aku pengen tanya pendapat Mbak Winda. Sebenarnya menurut Mbak Winda, kalau konteksnya dalam perusahaan atau kalau kita lihat kan beberapa lembaga itu membutuhkan istilahnya mungkin bekerja secara profesional ya Mbak Winda ya. Kalau dari pandangan Mbak Winda, apakah cinta lokasi dalam konteks lembaga atau suatu perusahaan gitu, itu menurut Mbak Winda gimana? Apakah itu sesuatu yang sah-sah saja atau Mbak Winda paham kenapa ada beberapa tempat yang melarang misalnya? Oke, jadi kalau untuk boleh atau tidaknya itu kan, kalau kita ngomong boleh atau tidak itu kan kaitannya dengan norma ya Mbak ya, norma yang berlaku di tempat tersebut. Ada perusahaan yang memang punya peraturan karyawannya nggak boleh terlibat cinta lokasi karena akan mempengaruhi produktivitas, profesionalitas gitu. Sehingga kalau misalnya ada masalah terus nanti jadi kebawa-bawa ke masalah pekerjaan gitu. Padahal sebenarnya masalah personal gitu, masalah romantis gitu ya. Nah, tapi ada juga yang apa ya, secara umum membebaskan gitu kan, normanya masing-masing. Kemudian juga terkait dengan norma kesetiaan misalnya ya. Cinta lokasi kan juga kadang tidak hanya menyangkut orang yang masih single gitu, ada juga yang sudah punya pasangan, entah itu pasangan yang maksudnya belum menikah atau sudah menikah, seperti itu Mbak. Jadi balik lagi ke norma yang dianut gitu, boleh atau tidaknya. Oke. Ini Mbak Winda nih baru aja spoiler sebenarnya, baru aja ngasih bocoran tentang apa yang pengen aku tanya-tanya lagi selanjutnya, tentang cinta lokasi yang terjadi pada seseorang itu udah punya hubungan di luar tempat ini. Tapi pertanyaan selanjutnya dulu nih Mbak Winda, sebelum nyampe sana bahasannya. Oke, gak apa-apa. Menurut Mbak Winda, lumrah nggak sih kalau cinta itu terbentuk karena bareng-bareng terus? Apakah itu memang sesuatu yang sudah sering banget kah? Atau tadi karena ada isolation-nya ini makanya bisa terbentuk Mbak Winda? Gimana Mbak? Tadi maaf agak keputus sedikit di depan. Oke, sekarang sudah terdengar Mbak Winda? Sudah terdengar. Oke, kira-kira lumrah nggak sih kalau cinta itu terbentuk karena ada pertemuan yang terus-menerus? Kalau tadi kan Mbak Winda bilang soal isolation ya, artinya ini sesuatu yang lumrah kah? Sudah memang sering terjadi kah atau gimana Mbak Winda? Iya, sebenarnya ini hal yang umum terjadi ya Mbak ya. Kalau ya balik lagi sih, kondisional juga kan ya. Tapi memang umum terjadi karena banyak yang mengalami gitu. Oke. Seperti itu. Berarti ini sebenarnya normatif dan soal boleh atau tidaknya itu ya tergantung kondisi juga berarti Mbak Winda ya. Kalau menurut Mbak Winda, apa sih positifnya dan negatifnya dari cinta lokasi Mbak Winda biasanya seperti apa? Oke. Ya, kalau dari positifnya yang pertama kita jadi punya support system nggak sih ya di tempat kerja atau di tempat kuliah kayak gitu. Jadi kayak kapanpun kita butuh kayak ada tempat untuk bisa mencurahkan atau bisa berkeluh kesah misal kayak gitu. Terus kalau kita butuh apa-apa ada yang bersedia untuk cepat tanggap nolongin kita misal kayak gitu. Kemudian juga bisa intens komunikasinya dibanding misalnya yang lokasinya berbeda gitu kan ya. Kalau yang lokasinya beda kan butuh effort ya untuk menghubungin lewat telepon misalnya atau untuk mendatangi gitu ya, ada waktu, ada tenaga. Jadi ada effort, ada usaha lebih gitu. Kemudian juga lebih ini sih, jadi nggak gampang insecure ya biasanya ya, karena kan bareng terus gitu misalnya. Jadi tahu nih dia kegiatannya apa, jadi kita nggak yang terus menduga-duga atau berasumsi, oh dia jangan-jangan sama siapa nih atau apa kayak gitu. Tapi juga ada sisi negatifnya gitu. Yaitu tadi salah satunya tentang kesulitan untuk mengkotakkan antara urusan hubungan romantis gitu ya dengan masalah pekerjaan. Ada kalanya nih jadi kecampur gitu. Kalau misalnya ya namanya hubungan pasti ada dinamikanya ya, nggak mungkin terus
mulus terus, pasti ada praharanya kayak gitu. Nah ini kadang agak diujinya di situ kan ya, untuk tetap bersikap profesional, tetap semangat gitu untuk kerja, padahal sebenarnya lagi males ketemu sama si doi misalnya gitu. Terus juga biasa karena kurang variasi kegiatan bersama juga kadang gampang bosan ya. Negatifnya itu sih salah satunya, Mbak Vidya. Oke, ini sebenarnya jadi catatan penting sih, karena aku yakin nih bukan hanya aku, tapi aku yakin teman-teman di Detikers di rumah juga banyak yang merasakan. Apalagi di usia-usia kayak aku sekarang nih, Mbak Winda, support system dan support dukungan dari orang terdekat itu penting banget ya sekarang. Jadi sebenarnya kebayang sih kalau di tempat kerja misalnya atau di organisasi mana yang aku sering ketemu tuh ada orang yang support aku terus. Tapi memang beberapa kondisi sulit dipungkiri ya Mbak Winda ya, bisa berpotensi ada impact negatifnya juga. Kemudian menurut Mbak Winda, cinta lokasi seperti apa sih yang tidak boleh terjadi Mbak Winda? Balik lagi tadi ya Mbak ya ke normanya tadi ya. Yep. Kalau di suatu perusahaan yang memang secara peraturan sejak awal gitu ya di perjanjian kerja sudah tertuang juga tidak memperbolehkan karyawannya untuk terlibat hubungan romantis dengan sesama karyawan di situ, ya sebaiknya tidak usah gitu, karena nanti pasti ada ada impact negatif yang mengikuti kan, mungkin salah satu harus keluar lah atau membayar penalti dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang norma-norma sosial, norma agama yang menyangkut kesetiaan kalau untuk pasangan yang sudah berumah tangga terutama gitu. Ya ini tentu saja jelas ya kalau hal-hal seperti ini akan merusak keharmonisan dalam rumah tangga gitu Mbak Vidya. Jadi perlu diperhatikan juga ada batasan-batasannya. Oke. Sip Mbak Winda. Kebayang sekarang. Berarti sebenarnya yang ditakutkan menjadi impact buruk dari cinta lokasi adalah pertama, kalau sudah ada relationship yang lebih mengikat gitu di luar lokasi ini, itu kan bisa berbahaya ya, bisa mengganggu keharmonisan hubungannya, apalagi kalau konteksnya orang yang sudah berkeluarga gitu Mbak Winda ya. Iya. Tapi nih rasanya kurang nendang kalau kita nggak ada orang yang mengalami langsung dan bercerita langsung. Sebenarnya kenapa sih dia bisa mengalami yang namanya cinta lokasi? Tapi nggak cuma sampai situ. Yang menariknya lagi, koresponden kita ini sekarang dia sudah menjalin hubungan yang lebih serius sebelumnya sebenarnya. Tapi karena terjebak dalam satu lokasi, ya terjalinlah yang namanya cinta lokasi ini. Oke, nggak pakai basa-basi, daripada aku yang cerita, mending kita panggil langsung. Sebut saja Axel. Mas Axel. Mas Axel nih, apa kabar Mas Axel? Halo Vidya, halo Mbak Winda. Halo, sehat-sehat Mas Axel? Sehat, gituan. Oke, Mas Axel, dari yang aku denger-denger nih, dari ya sedikit cerita tentang Mas Axel lah. Dengar-dengar Mas Axel ini sempat menjalani cinta lokasi sama teman kerjanya sendiri, sampai pacaran apalagi. Ceritanya boleh dong diceritain gimana Mas Axel? Iya, jadi itu pas awal masuk kantor gitu, itu kan emang lagi nggak ada pacar gitu. Jadi kita kerja, terus akhirnya di bulan ketiga atau keempat gitu ketemulah satu cewek emang satu kantor itu. Ya karena emang beririsan kerjanya, jadi sering kerja bareng gitu. Nah, jadilah pacaran ya udah pacaran berjalan terus. Dah pada akhirnya entah kenapa ada satu orang kantor juga lagi, tapi ya kita lagi berantem lah sama yang saya sama yang pertama ini lagi berantem. Tapi karena mungkin saya udah kebiasa untuk ada sama orang yang sering gitu, jadi kalau emang orangnya sering ada sama saya itu pasti saya bakal seneng gitu, jadi kayak ganti orang, jadi kayak jatuhnya saya selingkuh tapi sama orang kantor juga, itu malah bikin pusing gitu jatuhnya. Tinggal cerita kayak gitu. Ini sebenarnya baru sampai sini aja penjelasannya Mas Axel tadi sejalan ya dengan penjelasannya Mbak Winda sebenarnya soal Betul. terbangunnya rasa nyaman karena isolasi ya, karena pertemuan yang intens, karena yang selalu ada gitu. Tapi aku pengen tanya nih Mas Axel, apakah Mas Axel ini mengenal diri Mas Axel sebagai memang tipikal orang yang gampang jatuh cinta atau gampang suka sama orang lain nggak sih Mas Axel? Mungkin bisa dibilang orangnya bosenan ya, kalau kayak zaman sekarang ya, orangnya emang bosenan. Jadi
kalau emang lagi ada masalah, jadi pasti ada kepikiran untuk cari yang lain atau kayak gimana, biar kan gini, kalau satu kantor gitu terus emang ada masalah, itu benar-benar kelihatan gitu loh. Satu kantor ada masalah itu benar-benar kelihatan, bukan dari kitanya aja, orang lain pasti notice kalau misalnya kerja bareng terus kelihatan lagi berantem lagi kayak gimana ya, supaya pokoknya dibikin pokoknya intinya nggak enak betul pada akhirnya gitu. Oke, dari cerita tadi Mas Aksel, artinya kan menjalin hubungan atau setidaknya ada rasa cinta lah sama 2 orang sekaligus. Berarti ini bisa kita asumsikan sebagai selingkuh ya Mas Aksel ya? Betul. Betul. Selingkuh kan selama ini konteksnya yang dipahami banyak orang sesuatu yang salah banget gitu. Kayaknya Mas Aksel kan dalam relationship yang mungkin ntar boleh diluruskan lagi sama Mbak Winda ya. Kok bisa sih berselingkuh Mas Aksel? Boleh nggak sih diceritain ada pembelaan apakah gitu Mas? Sebenarnya nggak ada yang bisa diambil dari sisi positifnya sama sekali ya, tapi buat pelajarannya bisa. Gimana, kenapa bisa? Soalnya karena kita tuh satu kantor, kita tuh kalau ada problem tuh seperti yang tadi saya bilang, ada problem tuh kelihatan ya. Jadi jatuhnya itu kan karena di kantor sering ketemu, jadi tuh pasti saya itu kalau emang berantem pasti nggak berusaha untuk nyoba nggak kelihatan berantem gitu ya. Nah pada akhirnya ya ada juga lah orang kantor, jadi karena ada gap gitu sama pasangan yang pertama saya, jadi ada satu orang lagi di kantor ini emang notice kenapa lagi satu wanita ini tapi notice, tapi ya karena mungkin sama-sama attach juga, sama-sama ngerti kenapa bisa berantem, kenapa bisa gini gitu. Jadi yang cewek akhirnya nge-comfort saya yang emang lagi ada problem itu. Nah jadinya karena emang sayanya itu orangnya emang itu kenapa saya bisa pacaran juga tuh karena satu kantor, karena sering ketemu gitu loh. Ibaratnya kalau berantem tuh bener-bener nyoba nggak ketemu kayak gimana pun. Jadi pada akhirnya yang orang kedua ini yang emang akhirnya yang gantiin sering ketemunya itu ya jadi selingkuh lah kayak gitu. Kalau aku coba kerucutkan gitu dari pengalamannya Mas Aksel ini, berarti diawali dengan kebosanan ya, karena memang mengenal dirinya sendiri pun sebagai orang yang gampang bosan, tapi kemudian setelah mencoba-coba hubungan seperti ini ternyata berasa sendiri Mas Aksel ya, sulitnya seperti apa gitu. Sebelum Mas Aksel pamit dari percakapan kita bertiga, aku pengen tanya dulu sama Mbak Winda. Menurut Mbak Winda, tanggapan Mbak Winda gimana dari cerita Mas Aksel ini Mbak Winda? Oke. Jadi sebenarnya masalah seperti ini ya kita tadi bilang, ya maaf ya Mas Aksel ya, tadi kan konteksnya tetap masuknya ke selingkuh tadi ya. Jadi masalah selingkuh itu memang bukan yang hanya karena A jadi B gitu, pasti ada hal-hal lain, ada latar belakang lain yang kemudian menguatkan muncul perilaku Mas Aksel untuk akhirnya menjalin hubungan dengan orang yang kedua tadi ya kan. Nah kemudian memang untuk karakter-karakter yang tadi misalnya dia mudah simpati sama orang ya, mudah cinta atau mudah suka, mudah nyaman gitu tuh, ini juga perlu lebih aware, lebih sadar gitu ya. Berarti ada kita perlu menyadari batasan atau boundariesnya seperti apa nih agar di kemudian hari tidak terjatuh di pola hubungan yang sama lagi gitu. Karena kan tadi kalau cinta lokasi kan memang terkait dengan isolasi tadi ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti pindah kerja lagi, ketemu lagi sama orang lain yang bisa bikin nyaman lagi. Kalau pola ini tidak diputus, ada kemungkinan untuk bisa terulang lagi. Jadi memang awareness itu penting sekali, dan untuk masalah memang kita ada kalanya butuh jeda ya sama pasangan kita gitu ya. Tapi kalau selingkuh itu bukan solusi gitu. Yang ada mengatasi masalah dengan masalah baru lagi gitu kayaknya. Ya seperti itu kira-kira. Sebenarnya aku pengen sampaikan lagi mungkin ke teman-teman The Tickers nih.
Tadi Mas Axel sendiri menyebutkan bahwa memang tidak ada yang bisa dibenarkan, begitu ya Mas Axel, Mbak Winda, dari cerita ini. Tapi kita sama-sama punya cerita soal ini kok Mas Axel, cuma posisinya agak beda aja. Kalau Mas Axel jadi yang terlibat perasaan terpecah jadi 2 orang, kalau aku justru yang ditinggalin karena ada orang lain. Wah, jadi curhat. Begitu. Dari Mas Axel, ada yang mau ditanyain nggak sama Mbak Winda? Ya untuk Mbak Winda itu gimana ya? Kalau kenapa ya? Kita tuh emang suka banget sama sesuatu yang ada terus-menerus gitu loh. Jadi maksudnya ya kenapa kita tuh suka sama, meskipun kita tuh awalnya nggak terlalu attach sama satu orang ini, tapi kenapa kita tuh pasti selalu suka sama orang yang bukan kita, maksudnya saya tuh selalu suka sama orang yang ada terus sama saya gitu, meskipun saya nyoba nggak peduli nggak apa, tapi pada akhirnya saya juga suka aja gitu sama yang ada terus. Itu kenapa ya? Iya, agak bingung juga soalnya. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang aspek cinta ya, menurut Steinberg itu ada 3 ya. Ada passion, ada intimacy, dan ada komitmen. Jadi kalau passion tadi lebih ke perasaan semangat, suka kalau deket dia terus gitu ya. Terus intimasi itu lebih ke ada perasaan kedekatan secara emosi gitu. Jadi misalnya pun dalam jarak yang agak berjauhan, tapi kita tahu ada seseorang yang ada buat kita kayak gitu. Ada yang mau mendengarkan kita, ada yang mau menerima kita gitu, kayak kalau bahasanya ada tempat pulang gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk komitmen itu kan lebih ke oke, kita sama-sama berusaha untuk mempertahankan hubungan ini dengan tujuan tertentu misalnya seperti itu. Jadi memang itu satu aspek cinta yang umum ya Mas Axel ya, keinginan untuk dekat ya, rasa senang ketika dekat gitu itu adalah hal yang umum gitu. Nah, sehingga untuk pasangan-pasangan LDR itu memang lebih riskan ketika dia dengan pasangan sahnya misalnya jarang ketemu ya, frekuensinya jarang ketemu, kemudian karena kuantitasnya kurang, kadang kualitasnya juga jadi sulit untuk dicapai misalnya. Apalagi nanti ada orang lain yang bikin nyaman kayak gitu. Nah, ini kan akan lebih riskan, sehingga memang ya perlu kita mengenal diri kita, mengenal pasangan kita. Kalau ada hal-hal yang memang secara kebutuhan pribadi masing-masing bisa dikomunikasikan dan bisa kita upayakan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain ya, dalam hal tadi kedekatan emosi, terus untuk semangat tadi, membangun semangat, dan untuk berkomitmen ya itu coba dikomunikasikan lagi seperti itu. Tapi memang salah satu pantangan saya bilang ya, ketika kita sedang ada masalah kemudian kita cerita sama lawan jenis gitu, nah ini riskan banget karena orang yang lagi ada masalah itu kan pengen dalam tanda kutip dipupuk ya, dipahami, dimengerti gitu. Nah, kalau yang kita jadikan tempat curhat itu biasanya lawan jenis, ini akan kayak gampang jadi ada muncul simpati, akhirnya muncul benih-benih cinta gitu. Meskipun kita sebenarnya perlu lagi berpikir secara matang ya, sesuai keadaan dan kebutuhan kita gitu. Coba ditanyakan ke diri kita gitu, apa sih yang sebenarnya saya harapkan dari cinta ini gitu. Saya harus percaya nggak sih sama perasaan-perasaan yang muncul ini? Kadang kan kalau misalnya kita deket sama orang terus deg-degan gitu ya, rasanya kayaknya aku suka nih sama dia gitu. Harus nggak sih saya langsung percaya bahwa saya suka sama dia gitu? Belum tentu gitu, karena memang secara fitrahnya gitu ya. Kalau laki-laki sama perempuan yang normal kan, kalau misalnya tadi berdekatan dalam waktu yang lama gitu ya, menjalin interaksi yang intens, kalau itu muncul perasaan-perasaan yang seperti itu kan hal yang umum, yang wajar gitu, sehingga kita perlu menyadari batasannya seberapa. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Mas Axel. Gimana Mas Axel? Sudah ada bayangankah? Semoga jawabannya Mbak Winda menjawab kegelisahannya Mas Axel ya. Oke. Ya, emang tadi yang dikasih tahu soal komunikasi itu sebenarnya yang penting ya, untuk ngasih tahu gimana cara kita ngasih tahu ke emang orang yang disukain ini, gimana cara
untuk ya kalau emang persetujuannya kayak gimana, mau diobrolin aja sih sebenarnya, harusnya kayak gitu ya. Benar banget. Tapi tadi saya agak tertarik sih sama ceritanya Mas Axel. Boleh saya tanya nggak Mbak Vidya? Boleh. Silakan Mbak Winda. Oke. Tadi kan di satu kantor ya Mas berarti ya? Sebut saja A dengan B gitu ya. Nah berarti B ini tahu ya sebenarnya kalau Mas Axel tuh pasangannya sama A gitu? Tahu. Jadi emang bukan rahasia gitu. Ceritanya Gimana? Semua orang tahu gitu. Oh gitu. Oke. Oh ya, sebenarnya tahu ya, tapi tetap kemudian ya mengambil kesempatan mungkin ya. Karena sama-sama menemukan kecocokan, kesamaan karakter kayak gitu mungkin ya Mas ya. Iya, betul. Itu yang bikin bisa ya gitulah. Oke, aku mulai merasa tensionnya mulai agak naik nih sebenarnya dari percakapan ini. Tapi aku pengen ngingetin kita di sini Detikers dan pengingat buat aku sendiri juga bahwa cerita seperti ini kan sebenarnya banyak ya, mungkin di kita sendiri ngalamin atau di sekitar kita juga teman-teman dekat banyak yang ngalamin. Tapi aku rasa pentingnya percakapan seperti ini adalah yaitu kita jadi bisa melihat dari sudut pandang orang lain ya Mbak Winda ya, bisa melihat sebenarnya ada gitu penjelasan di balik seperti ini, walaupun mungkin nggak semua orang bisa membenarkan tapi ada penjelasannya. Oke Mas Axel, thank you so much udah mau sharing di sore ini. Ceritanya bakal jadi apa ya? Jadi inspirasi lah sharingnya. Kira-kira orang harus gimana ketika mengalami perasaan seperti Mas Axel. Oke, Mas Axel, thank you so much. Thank you Widya, thank you Mbak Winda. Terima kasih ya Mas Axel sudah mau berbagi di sini. Thank you. Mbak Winda, aku masih pengen nanya, mungkin ngelanjutin sih dari Mas Axel ini, tapi aku ada titipan pertanyaan dari Detikers. By the way, aku pengen ingetin teman-teman Detikers nih di rumah, kalau punya pertanyaan boleh banget lo disampaikan, boleh di comment section di Instagramnya kami atau juga di Facebook karena kami ada live di Facebooknya Detik. Tapi aku ada satu pertanyaan titipan dari kolom komen di Instagram. Pertanyaannya dari @budihartono70. Begini, ini berlaku gak buat yang sudah punya pasangan? Ini mah sudah terjawab tadi berarti ya, memang berlaku ada kasusnya yang sudah punya pasangan mengalami seperti ini. Mereka bukan pelakor or pebinor karena dua-duanya sama-sama nggak punya. Tapi menurut Mas Budi ini, yang menggelisahkan adalah kelakuannya itu sudah nggak malu berperilaku mesra di depan umum. Tapi kasusnya perempuannya justru yang ekspresif, sangat agresif. Seperti piranha katanya. Mbak Winda ada penjelasannya nggak sih kalau kasus seperti ini? Sebenarnya mungkin baik untuk laki-laki dan perempuannya, gimana sih penjelasannya kalau sampai yang sudah terbuka banget gitu Mbak Winda nunjukin dengan agresifnya bahwa menjalin hubungan padahal sudah punya hubungan lain gitu Mbak Winda? Jadi ini sebagai observer ya, sebagai rekan kerja di lokasi tertentu gitu ya Mbak ya. Bisa jadi. Mbak Vidya ya. Memang kadang hal-hal seperti ini tuh bikin nggak nyaman ya di lingkungan kerja ya. Apalagi kalau sudah terlalu mengekspresikan dengan berlebihan gitu kan ya. Iya, jadi kadang ini karena saya nggak melakukan asesmen terhadap orang tertentu, jadi lebih ke secara teorinya ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini ada kalanya berkaitan dengan harga diri, kalau keberhargaan diri lah, kalau bahasa Inggrisnya self esteem gitu. Jadi ada orang-orang yang merasa keberhargaan dirinya meningkat ketika dia merasa dispesialkan oleh orang tertentu, sehingga ketika dia apalagi bisa menunjukkan di depan umum gitu, kayak rasanya semakin istimewa gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian menguatkan perilaku ini jadi terulang lagi gitu. Seperti itu. Baik. Oke, aku mau sebelumnya thank you Mas Budi buat pertanyaannya. Barangkali mewakilkan orang-orang lain di luar sana yang punya pertanyaan serupa. Thank you. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Winda, bagaimana cara atau tips mencegah cinlok bagi yang sudah memiliki pasangan atau sudah menikah? Barangkali ada apa gitu yang bisa dilakukan supaya rasa seperti ini tuh, rasa jatuh cinta lagi tuh tidak mudah timbul gitu Mbak Winda? Oke. Sebenarnya ada hal yang penting juga ya untuk kita lakukan untuk mengantisipasi. Pertama dengan mengenalkan pasangan kita ke rekan kerja kita gitu. Biar rekan kerja kita
kita tuh tahu sosok pasangan kita gitu, sehingga kita sendiri juga jadi punya batasan gitu loh, jadi bisa bersikap sewajarnya. Kalaupun misalnya ternyata kita di posisi yang didekati oleh orang lain, kalau hal ini kita tanggepi ya, ini kan akan berisiko kan ya. Jadi kalau misalnya kita kita simpulkan secara garis besarnya itu sebenarnya kita meningkatkan faktor protektif dan mengurangi faktor resiko gitu. Jadi kalau faktor protektifnya ya hubungan sama pasangan yang sah tuh dikuatkan gitu, komunikasinya dijalin, terus aspek-aspek tadi dipenuhi ya, intimasinya, passionnya, komitmennya gitu tuh dipenuhi gitu. Kalau ada masalah ya diselesaikan seperti itu. Kemudian untuk faktor-faktor resiko yang perlu kita minimalisir, jadi kayak misalnya kita tadi nggak menceritakan hal pribadi, atau bahkan ada masalah sama pasangan terus kita ceritain ke rekan kerja yang lawan jenis, misalnya itu kan resiko ya. Kemudian juga menghindari situasi yang berduaan, jadi sebisa mungkin ajak orang lain dong gitu ya. Jadi kita bisa aware dari awal gitu, oh ini ada resiko gini nih gitu, sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Kemudian juga berani mengatakan tidak ya. Jadi kalau misalnya ada ajakan-ajakan yang ayo makan siang, tapi kok cuma berdua gitu misalnya, ya nggak apa-apa kita untuk menolak. Ya jadi kita bisa menentukan sikap dari awal gitu, jangan iseng-iseng memberikan harapan gitu. Kemudian juga boleh loh kita ceritakan juga ke pasangan kita, kalau tadi secara intimasi sudah bagus ya kan, terjalin ada kedekatan emosi, kita bisa jujur kan ya ke pasangan bahwa ini di tempatku ada yang bersikap gini nih sama aku baiknya gimana ya misalnya gitu. Jadi kayak melibatkan pasangan gitu untuk ini gimana nih problem solvingnya kayak gini gitu, karena kan kita kadang juga nggak enak ya, takut merusak hubungan dengan rekan kerja misalnya kayak gitu. Nah kemudian juga pikirkan lagi secara matang yang didasarkan pada keadaan dan kebutuhan tadi. Apa emang benar ya, maksudnya kalau orang ini tuh kira-kira tepat nih kayaknya buat aku gitu, terus semudah itu terus pindah ya atau ganti pasangan gitu, apakah semudah itu? Kita perlu analisa lebih dalam lagi gitu, jangan-jangan ini cuman perasaan-perasaan yang sifatnya cuman sementara dan kondisional gitu, yang nggak dilandasi oleh komitmen. Seperti itu ya Mbak Vidya. Ya, mungkin kalau dikorelasikan dengan tadi ceritanya Mas Axel, timbulnya karena rasa bosan, jadi ya timbul percikan-percikan kecil yang kalau ditanggepin bisa jadi masalah gitu. Kemudian Mbak Winda, ada satu pertanyaan terakhir nih. Jadi kalau aku lihat pertemanan aku, pergaulan aku, banyak dari teman-teman di usia aku sekarang juga yang menjalin hubungan sama pacarnya itu sudah sudah visioner gitu Mbak Winda, hubungannya sudah masa depan yang lebih serius begitu, atau ya menikah disebutnya. Mbak Winda, ada nggak sih semisal ada kondisi seperti tadi ya, terjebak cinlok di luar hubungan yang sudah kita jalani secara serius ini, ada nggak sih Mbak terapi atau proses penanganan khusus untuk orang-orang yang mengeluhkan masalah seperti ini Mbak Winda? Oke, ada Mbak. Jadi kalau kami biasa pakai couple terapi ya, jadi memang terapi pasangan. Karena kalau pasangan masalahnya hanya diselesaikan dari satu pihak aja, itu nggak akan efektif gitu. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki hubungan, ya harus kedua belah pihak berproses gitu. Karena kekacauan yang terjadi sebenarnya sama-sama saling memberikan sumbangsih gitu. Jadi kita perlu mengambil tanggung jawab terhadap kekacauan yang terjadi gitu. Misal karena tadi kebutuhan yang A misalnya tidak terpenuhi gitu karena yang B sibuk gitu kan. Kan B sibuk ini juga memberikan sumbangsi ya, karena jadi nggak ada waktu, nggak ada quality time dengan A. Yang A juga memberikan sumbangsi karena dia tidak meminta waktu atau minta ditemani kemana, mengkomunikasikan seperti itu. Jadi saling menyadari, saling jujur kondisi dirinya, kemudian melihat secara lebih terbuka kelebihan dan kekurangan pasangan, sehingga hal ini bisa diupayakan bersama untuk memperbaiki hubungan menjadi lebih positif gitu, sehingga untuk hal-hal yang kaitannya terlibat cinlok di tempat lain gitu tuh bisa diantisipasi gitu. Karena kalau misalnya godaannya seberat apapun tapi yang di dalam lingkaran ini, maksudnya yang
punya hubungan ini dia bisa tough gitu ya, bisa tangguh mempertahankan hubungannya, ya kemungkinan chinlock ini akan bisa ditekan gitu. Seperti itu Mbak Vidya. Oke, Mbak Winda, thank you so much untuk keterangannya, untuk penjelasannya. Terima kasih banyak. Aku sih setuju sih sama Mbak Winda. Kalau ngomongin cinta itu sebenarnya nggak akan pernah ada habisnya karena terlalu rumit, terlalu panjang. Bahkan dikaji dari ilmiah, dari psikologis pun bisa ya Mbak Winda. Bisa. Thank you so much untuk sharingnya. Aku yakin ini jadi pencerahan buat teman-teman Detikers, bahkan buat aku juga. Aku belajar banget dari penjelasannya Mbak Winda dan dari sharingnya Mas Afsal tadi. Mungkin sampai sini dulu, Mbak Winda. Oke, terima kasih Mbak Vidya untuk Thank you so much. ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Aku yang terima kasih Mbak Winda. Oke, Detikers, kita sudah tiba di penghujung acara. Tapi aku pengen kasih reminder sini. Sebenarnya percakapan seperti tadi itu kan bukan judgement ya Detikers. Kita justru dengan percakapan seperti tadi, ya kita dapat gambaran lebih lebih dari sudut pandang orang lain lah. Kenapa sih bisa terjadi chinlock? Kenapa sih ada orang yang berselingkuh dan selingkuhnya tuh sama rekan kerjanya misalnya, atau dalam pertemanan yang intens misalnya, ya itu banyaklah penjelasannya ternyata. Semoga kita semakin terbuka ya. Dan harapan aku sih buat teman-teman Detikers yang sedang terjebak chinlock ya, nikmatin aja deh ya. Barangkali lagi bosen, terus butuh percikan-percikan asmara yang baru, aduh nikmatin aja deh. Tapi ya tadi, seperti yang sudah diingetin, hati-hati itu cuma karena kebosanan loh. Hati-hati nanti impactnya malah serumit, berkepanjangan. Gak apa-apa sih, aman-aman aja nikmatin chinlock selagi dua-duanya masih single. Aduh berat banget. Oke deh, sampai sini obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di episode e-live selanjutnya, di mana kita akan bahas banyak soal hal-hal seru seperti ini. Aku Vidya Pinandita pamit undur diri. Sampai ketemu Detikers, semoga sehat selalu.